Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan mengenai pencatatan kas kecil. Sebelumnya itu kalian harus tahu dulu, apa sih kas kecil? Nah, kita berandai dulu. Misalkan, kalian mau mendirikan sebuah usaha. Setor awal kalian atau uang yang kalian setor pertama kali adalah 1M di usaha kalian. Nah, 1M itu uangnya cash, berarti uangnya banyak banget. Ini kan kalian bayangin sendiri, kalian buka usaha, kalian punya modal 1M. Nah, kalian mau narokin uang kalian di berangkas, tapi di berangkas kalian tuh cuma muat 700 juta. Oke, berarti kan masih ada sisa 300 juta. Nah, 300 jutanya itu kalian masukkanlah ke dalam bank. Nah, jadi misalkan pada saat kalian membuat sebuah usaha itu, kalian sudah ada modal, 700-nya dia ada di berangkas, 300 jutanya ada di bank, berarti totalnya jadi 1M. Nah, suatu ketika, kalian harus bayar listrik nih. Harus bayar listrik 300.000. Nah, kalian ambillah tuh di dalam berangkasnya. Kalian ambil dalam berangkas 300.000. Terus 1 jam kemudian kalian ada buat bayar fotokopi 3.000, kalian ambil lagi dalam berangkas 3.000. Nah, itu kan tidak efektif ya nak ya. Nah, karena itulah dibutuhkannya adanya kas kecil. Karena kalau sedikit-sedikit ke berangkas itu gak akan efektif. Seperti itu. Nah, jadi makanya di pencatatan itu ada namanya kas besar. Kas besar itu yang ada di berangkas. Oke, kas besar itu yang ada di berangkas. Kas di bank itu yang tadi kita save di bank 300 juta. Dan kas kecil yang nantinya akan kita ambil atau yang kita save di dalam lemari. Jadi, kenapa adanya kas kecil? Karena supaya mempermudah atau bisa membuat lebih efektif dalam pencatatan sebuah atau pengeluaran keuangan. Seperti itu, nak. Nah, uang yang ada di dalam lemari ini, anggaplah kalian ambil dari kas besar kalian, dari berangkas kalian, misalkan untuk sebulan 10 juta. Nah, 10 juta kalian taruh di dalam lemari. Berarti kan uang di berangkas kalian berkurang dong 10 juta. Dari 700 juta berkurang 10 juta. Gitu kan. Nah, 10 jutanya itu ada di dalam lemari. Dan itulah yang kita sebut dengan kas kecil. Oke, jadi kas besar itu yang ada di dalam berangkas. Kas di bank itu adalah uang yang kita save karena nggak muat lagi di berangkas tadi. Kita save di bank. Nah, yang kas kecilnya itu adalah uang yang ada di dalam lemari. Oke, sampai sini kalian sudah paham, sudah bisa melihat gambarannya. Oke, di dalam pencatatan kas kecil itu ada 2 metode. Yang pertama itu metode tetap dan metode fluktuasi. Nah, metode pertama kali Ibu mau menjelaskan mengenai metode tetap. Metode tetap itu adalah pencatatan atau kas kecil yang hanya akan diisi sebesar nilai biaya yang dikeluarkan, sehingga nilai kas kecilnya itu bersifat tetap. Jadi misalkan kalian ada uang di dalam lemari atau biasa kita sebut kas kecil. Kas kecil ada 5 juta. Terus kalian ada pengeluaran kepake 3 juta. Nah, nanti pada saat diisi kembali kas kecilnya itu senilai 3 jutanya. Jadi senilai apa yang dikeluarkan sama kalian, itu yang akan diisi. Jadi nilai kas kecil kalian akan tetap sama 5 juta. Oke, itu sistem pakai metode tetap. Sementara kalau pakai metode fluktuasi, itu adalah kas kecil yang ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jadi dia tidak tetap. Jadi dia misalkan di awal bulan untuk bayar gaji,
untuk bayar misalkan untuk bayar gaji. Jadi dia harus punya dana kas kecil nih lebih besar nih daripada pertengahan bulan. Nah, jadi pada saat di awal bulan diberikan misalkan 20 juta. Nanti di pertengahan bulan itu diberikannya hanya sisanya, misalkan masih ada sisa 500.000. Berarti mungkin di pertengahan bulan hanya ditambahkan 2 juta. Jadi totalnya 2.500.000. Nanti di akhir bulan misalkan masih ada sisa nih 1,5. Oh, gak usah ditambahkan, berarti tidak perlu ditambahkan. Seperti itu ya nak ya. Jadi metode fluktuasi itu adalah metode yang tidak tetap kas kecilnya. Sementara kalau yang metode impres atau metode tetap adalah kas kecilnya akan selalu tetap apapun alasannya. Biarpun dia tidak dipakai sekalipun atau uangnya masih sisa 4.500.000, misalkan kecilnya 5 juta, tapi uangnya masih sisa 4.500.000, tetap ditambahkan lagi seberapapun yang dipakai. Jadi bisa dipakai 500, ditambahkan 500. Jadi uangnya akan tetap 5 juta. Oke, sampai sini kalian berarti sudah paham gambarannya. Nah, misalkan apa sih Bu contoh dari metode tetap? Contoh metode tetap itu biasanya ada di usaha pengangkutan. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri usaha pengangkutan atau ya usaha pengangkutan itu dari kasir memberikan uang untuk jaga-jaga kepada supir pengangkutan. Kan supir ini kan jalan dari kota A ke kota B. Dia otomatis kasir menitipkan atau memberikan uang. Misalkan menitipkan uang 3 juta ke supir untuk berangkat dari kota A, dari kotanya dia, dari tempat perusahaannya dia ke kota B, terus balik lagi ke kota A, balik lagi ke perusahaannya. Untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti bannya bocor, atau untuk uang bensin, atau nanti misalkan tilang, seperti itu. Nah, dari 3 juta ini, kasir ini hanya memberikan aja ke supirnya. Berarti kan belum ada pencatatan dong. Kasir belum tahu ini 3 juta itu untuk apa sih, untuk apa aja, habis berapa. Nah, si supir jalan misalkan dari perusahaan ke kota B. Dia jalan, ternyata dia pada saat balik lagi, dia menghabiskan uang untuk bensin. Misalkan nih, dia dikasih uang 3 juta. Kan dia dikasih uang 3 juta. Uang modal awal. Nah, terus dia pakai untuk uang bensin 1 juta misalkan. Setelah itu dia pakai lagi untuk uang makan. Uang makannya 250.000. Nah terus setelah itu ada kerusakan ternyata di mobilnya. Dikena lah. Dapat dikena biaya lah 500.000. Kena biaya lah 500.000. Ya kan? 500.000. Nah, berarti total berapa nih? Dia berarti menggunakan uang itu adalah sebesar 1.750.000. Nah, berarti yang harus jadi si supir ini balik ke perusahaannya akan menyerahkan kepada kasir 3 buah bon, yaitu tadi nih, bon bensin, bon kerusakan, dan bon uang makan. Dan sisa uangnya. Nah, otomatis sisa uangnya ini kan yang supir itu pegang adalah sebesar 1.250.000. Ini uang yang dipegang oleh supir saat ini. Nah, otomatis si supir ini akan memberikan kepada supir ini akan memberikan kepada kasir 3 buah bon. Bonnya ini, nah nanti dicek sama kasir. Oh, 3 bon ini nih bener nih. Oke, jadi uang yang dia pakai ini 1.750.000 akan dikembalikan atau akan diberikan kembali oleh kasir
supaya uangnya akan tetap menjadi 3 juta. Nah, jadi ini yang dipakai untuk metode tetap. Biasanya ada di usaha pengangkutan. Nanti kasirnya barulah akan mencatat pengeluarannya berdasar menggunakan 3 bukti yang sudah diberikan oleh si supir tersebut. Nah, biasanya kalau untuk metode fluktuasi itu biasanya hanya digunakan untuk usaha-usaha kecil menengah. Jadi dia yang tidak memerlukan pencatatan yang terlalu jadi dia mencatatnya setiap hari. Rutin setiap hari, seperti itu. Nah, misalkan ada soal. Misalkan ada soalnya seperti ini. Pada tanggal 5 Januari 2018, PT Somat membentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Nah, dan diisi setiap minggunya. Pengeluaran yang terjadi selama 1 minggu pertama adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa dibaca sendiri jawaban pertanyaannya. Nah, yang kita harus cari adalah, yang diminta adalah jurnal kas kecil, sistem impres, dan fluktuasi. Nah, kita buat pertama, sistem impres. Nah, kita buat metode sistem impres. Oke, pertama kita buat nama PT-nya dulu. Terus jurnal kas kecil untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2020. Nah, yang harus kalian tulis adalah pertama tanggal. Terus ada keterangan. Terus ada referensi, kalau ada referensinya, debit dan kredit. Oke. Sebentar. Nah, bisa kayak gini. Ya kan? Ini kita tulis dulu tanggalnya, tahunnya. Di soal itu kan tahun 2018. Oke, kita rubah dulu. Kita seperti ini. Dia dapat kas itu kan di tanggal 5 Januari. Ya kan? 5 Januari 2018. 2018. Januari tanggal 5. Keterangannya adalah kas kecil terhadap kas besar. Kas kecil terhadap kas besar. Kenapa, Bu? Kayak gitu. Kenapa kas kecil terhadap kas besar? Karena yang diambil, kayak tadi Ibu jelaskan, kalian mengambil uang itu ada di dalam kas besar. Jadi, kas kecilnya akan bertambah, kas kecilnya akan berada di debit, dan kas besarnya akan berkurang di debit juga. Nah, seperti ini, Nak. Nah, terus nextnya lagi. Kayak tadi Ibu bilang, kalau impres itu pencatatannya ada di akhir, karena dia bukan menggunakan fluktuasi. Kalau fluktuasi itu per hari. Kalau impres itu setiap di akhirnya aja. Jadi di sini kan kelihatan di soal terakhir dia mau mencatatkan jurnalnya itu pada tanggal 12 Januari. Nah, ditulislah sama kalian biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Pertama, biaya perjalanan dinas.
Biaya perjalanan dinas itu berapa? 135.000. Nah, next lagi. Biaya bensin dan solar. Itu harganya 100.000. Nah, selanjutnya lagi ada biaya perlengkapan kantor. Sebesar 50.000. Nextnya lagi ada beban materai. Itu 24.000. Nextnya lagi ada beban pemeliharaan. Pemeliharaan peralatan. Itu sebesar 50.000. Nah, nextnya lagi adalah kas. Jadi semua beban ini atau semua biaya ini terhadap kas di bank. Nah, jadi kita tulis di sini kas di bank. Kas di banknya adalah total semuanya. Nah, jadi ada uangnya yang dikeluarkan adalah 359. Barulah kita tulis di sini totalnya. Totalnya itu antara pengeluaran dan pemasukan itu harus sama. Ini 800. Ini pun sama, 859. Ini untuk metode impres. Ini untuk metode impres. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metode fluktuasi. Nah, kalau fluktuasi itu seperti ini. Sama, cuman dia hanya pencatatannya aja per tanggal. Tadi pertama tanggal 5 itu kas kecil terhadap kas besar, sebesar 500.000. Tanggal 6 itu ada biaya perjalanan dinas terhadap kas kecil. Terhadap kas kecil di sini. Kenapa kas kecil, Bu? Karena kan biaya uang perjalanan dinasnya diambil dari kas kecil. Jadi harus biaya perjalanan dinas terhadap kas kecil. Berapa tadi perjalanan dinasnya ada 135.000. Nah, di sini juga harus 135.000. Nextnya adalah tanggal 7. Ya, tanggal 7. Ini ada biaya bensin dan solar terhadap kas kecil. Nah, biaya solarnya itu adalah 100.000. Berarti di sininya pun juga sama 100.000. Nah, nextnya lagi. Selanjutnya ada perlengkapan kantor tanggal 9. Tanggal 9 perlengkapan kantor terhadap kas kecil. Terhadap kas kecil berapa? 50.000. Di sini pun juga harus 50.000. Ya. Jadi pun juga harus 50.000. Nah, nextnya adalah beban materai tanggal 10. Beban materai terhadap kas kecil. Biaya materainya adalah sebesar 24.000. Di sini juga 24.000. Oke, setelah itu masih ada lagi. Beban materai. Setelah beban materai ada beban pemeliharaan atau biaya pemeliharaan peralatan.
terhadap kas kecil sebesar 50.000. Di sini juga 50.000. Nah, nextnya adalah di soal di sini itu dia ada sistem berfluktuasi dengan pengisian kas kecil sebesar 350.000. Nah, berarti di sini tanggal 12 itu ada kas kecil terhadap kas besar. Totalnya adalah 350.000. Nah, ini dijumlahkan lagi, Nak. Jumlahkan lagi, di sini juga dijumlahkan lagi, totalnya sama. Jadi seperti itu, Nak, pencatatan untuk jurnal kas kecil dengan metode fluktuasi seperti ini per tanggal. Kalau impres itu sama seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dia sistemnya seperti ini. Jadi dia tunggu dulu bonnya, jadi dia serahkan dulu uangnya, nanti baru dicatat setelah bon-bonnya masuk ke dia. Kayak gitu, Nak. Oke, untuk jurnal kas kecil, Ibu rasa sudah cukup. Kalian pun sudah paham. Semoga apa yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.